Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Al-Mukarram Al-Ustad Ad-Doktor Husnal Anwar Matondang MAG wa Al-Mukarram Al-Ustad Ad-Doktor Aswar Mabrur Faza MA. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang materi pada minggu-minggu lalu yang sudah saya presentasikan, yaitu dengan berjudul Independensi Tafsir Al-Quran dan Kitab-Kitab Hadis. Makalah ini sebenarnya berbicara tentang sejarah tafsir itu sendiri, bahwa ilmu tafsir belum menjadi disiplin ilmu sendiri, masih masuk dalam disiplin ilmu hadis. Makanya tak heran kita bisa melihat bahwa dalam kitab tafsir itu di dalam kitab hadis itu ada subbab yang membahas tafsir. Karena pada dulunya tafsir ini belum menjadi ilmu sendiri, masih masuk dalam kitab hadis. Namun kapan tafsir ini menjadi disiplin ilmu sendiri, yaitu pada dalam penelitian makalah saya pada akhir-akhir Bani Umayyah dan awal Bani Abbasiyah, yang mana pada saat itu keilmuan meledak dan sebagainya. Kita bisa tarik mungkin daripada dari masa sahabat, kemudian dari masa tabi'in. Ini belum menemukan tafsir sebagai independen, belum menemukan tafsir sebagai berdiri sendiri dalam disiplin ilmu tafsir, tapi masih dalam ilmu hadis. Belum menemukan sahabat, masih pada itu belum temukan tafsirnya ya dengan metodologinya riwayah, yaitu dengan jika tidak tahu maka bertanya pada Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, maka disitulah para sahabat menafsirkan Al-Quran bil Quran, kemudian Al-Quran bis Sunnah. Mengapa Al-Quran bil Quran? Karena Al-Quran, ayat Al-Quran itu memiliki hubungan erat sebelum dan sesudah ayat tersebut. Kalau dalam Fahad Ar-Rumi dalam kitab Usul Tafsir Al-Manhajiwu disebut al-munasabat bainal ayat, artinya keterkaitan antara ayat sebelum dan sesudahnya. Karena Al-Quran, semua ayat Al-Quran ini ada saling terkait antara lainnya. Kemudian ada Al-Quran bis Sunnah. Al-Quran bis Sunnah pada sahabat ini adalah menitik beratkan penafsiran Al-Quran dan menjadikan sumber tafsir Al-Quran itu pada as-sunnah dari segi perbuatannya, tindakan dan keputusan Nabi Muhammad SAW. Dan beranjak pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in di sini juga masih belum ilmu tafsir ini berdiri sendiri. Pada masa tabi'in bagaimana metodologinya ditambahkan, yaitu dengan qaulus sahabat, ijtihad para sahabat pada saat itu. Al-Quran bil Quran, Al-Quran bis Sunnah, dan qaulus sahabat sebagai metodologi dalam menafsirkan Al-Quran pada masa tabi'in. Nah, pada masa tabi'in sudah ada yang membuat disiplin ilmu sendiri, yaitu kita bisa lihat Al-Muqatil bin Sulaiman dalam kitabnya Wujuh wan Nazair fi Tafsir Al-Quranul Karim. Kita bisa melihat tafsirannya. Begitu juga diikuti oleh Al-Farra dalam kitab Ma'anil Quran. Di sana sudah menjadi disiplin ilmu, namun belum begitu utuh menafsirkan dari surah An-Nas sampai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Belum begitu rinci dan sebagainya. Masih hanya menjadikan formulasi-formulasi dari segi semantiknya, dikaji secara semantiknya. Lalu tafsir ini berkembang lagi dalam tafsir At-Tabari, tafsirkannya secara sempurna, memasukkan hadis dan sanadnya, memasukkan qaulus sahabi, memasukkan qaulus tabi'in. Karena kategori ini disebut dengan tafsir bil ma'sur. Nah, dan metode dalam tafsir At-Tabari ini diikuti oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kemudian diikuti oleh As-Suyuti dalam tafsirnya Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur. Hanya 3 penafsir ini masuk kategori bil Ma'sur. Ini sejarahnya perkembangan tafsir. Dari awal tidak memiliki disiplin ilmu, belum disiplin berdiri dalam disiplin ilmu sendiri, sekarang sudah berkembang dan berkembang. Perkembangan ini terus berlanjut pada masa mana tafsir itu dikaji dengan berbagai perspektif, berbagai pendekatan, berbagai aspek. Yaitu kita bisa lihat bagaimana Al-Quran itu didekati dengan aspek bahasa.
bagaimana Al-Quran itu didekati dengan aspek teologis, bagaimana Al-Quran itu didekati dengan aspek hukum, bagaimana Al-Quran itu didekati dengan aspek filsafat, bahkan filsafat didekati. Kita bisa lihat kalau dalam tafsir bahasa kita lihat Az-Zajjaj dalam tafsirnya. Kemudian ada lagi Bahrul Muhit, yaitu karangan Abu Hayyan Al-Andalusi dalam tafsirnya dengan qiraatnya yang sangat kental. Kita lihat lagi Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf, yaitu mengkaji tentang nahu dalam aspek nahunya. Nah, ini menjadi pendekatan-pendekatan yang perkembangan tafsir itu sendiri. Kemudian dari secara teologis kita bisa lihat tafsirnya Zamakhsyari juga Al-Kasyaf, bagaimana teologi Mu'tazilahnya sangat kental dalam tafsirnya. Kemudian dari segi filsafat kita bisa lihat Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib dengan filosofnya menafsirkan pendekatan falsafinya dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian kita lihat tentang hukum Ibnu Arabi dalam tafsirnya. Kemudian ya dari hukum. Kemudian lantas tafsir-tafsir perkembangan pendekatan-pendekatan ini kekurangannya adalah bahwa seluruh apa yang bukan tafsirnya dimasukkan, seperti Israiliyat. Makanya tak heran dalam pendekatan-pendekatan yang baru-baru ini, yang pada masa abad itu awal Abbasiyah ini menjadi banyak problematika, yaitu dengan lebih mendekatan pada ro'yi, seperti Ar-Razi dalam itu ro'yi. Banyak pendapat-pendapat yang seharusnya tidak dimasukkan dalam Al-Quran dimasukkan dalam Al-Quran, dan banyak juga tafsir-tafsir yang lain dimasukkan kategori Israiliyat. Nah, inilah proses perkembangannya dari sebelumnya, dari Nabi Muhammad sampai pada saat sekarang menafsirkan Al-Quran, dan sampai detik ini pun pada sekarang abad 21 Al-Quran berkembang pesat dengan seluruh kajiannya. Inilah sejarah dalam tafsir Al-Quran. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.